Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat muslim semuanya, hari ini kita kembali dalam acara Mimpi Cilik Mimbar Pelajar Islam Cilik 2020. Ya sahabat muslim, 3 jam ke depan kami akan menemani sahabat muslim semuanya. Tetap setia di channel Nurul Quran TV. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share. Baik, Iya. hari ini kita masuk dalam tema kebersihan lingkungan hidup. Wow, luar biasa Ustazah Kani ya. Ya, luar biasa Ustazah. Ya, perkenalkan nama saya Ustazah Firda, tetap setia menemani sahabat muslim semuanya. Dan hari ini saya ditemani oleh sahabat saya yang pastinya sudah pada kenal juga ya, pernah menggantikan saya 2 minggu yang lalu. Dan karena hari ini Ustadz Fuadinya sedang keluar kota, maka hari ini saya ditemani oleh Ustazah Rizkani. iya. Dan luar biasa sekali Ustazah, hari ini pasti lebih dahsyat Insya Allah. karena 6 peserta ya di babak dahsyat ini luar biasa. Minggu mungkin ada 4 hari ya Ustazah kan ya, peserta kita 6 peserta ini ada di mentoring gitu, ya kan? Oleh siapa kita perkenalkan dulu, kita berkenalan dulu ya dengan para dewan juri kita yang luar biasa hari ini. Telah hadir di tengah kita Ustadz Husni Suwardi SPD. Selamat datang Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang keren dengan pantunnya ya, selamat datang kepada Ustadz Malikul Soleh. Selamat datang Umas. Selanjutnya telah hadir di tengah kita Ustazah yang sangat cantik sekali. Selamat datang kepada Ustazah Sri Atuti Sumantri SPD. Dan hari ini beliau yang menggantikan Ustazah Lina Sundana. Iya, benar sekali. Dan yang luar biasa juga pengamat kita hari ini ya. Ini pasti sahabat muslim sudah pada kenal semuanya ya. Kita perkenalkan, selamat datang kepada Ustadz Rusdi SPD SAG ya. Rusdi SAG ya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini 6 peserta ini 4 hari yang lalu ini mereka latihan ya kan, mempersiapkan penampilan mereka pada hari ini ya sahabat muslim. Jadi setiap dewan juri itu mementoring 2 peserta kita. Oh, baik. Nah, mungkin sahabat muslim pengen tahu ya, dari setiap 6 peserta kita ini siapa aja dimentoring oleh siapa saja. Iya, benar sekali. Yang pertama Ananda Syakia Rumaisa dan Ananda Daifullah Rizky Mubarak dimentoring oleh Ustadz Husni Suwardi ya. Dan Ustadz Malikul Soleh mementoring 2 peserta kita, yaitu Ananda Alifia Syakira dan Altaf Rahmatillah. Nah, dan Ustazah Lina Sundana mementoring 2 peserta kita, yaitu Mazaya Zahira dan juga Muhammad Ziyad Hibatullah. Wow, pasti sudah tidak sabar lagi ya, karena minggu ini berbeda ya Ustazah dengan minggu-minggu sebelumnya. Minggu-minggu sebelumnya mereka latihan dengan, mungkin ada yang dengan orang tuanya sendiri, kemudian ada dengan mungkin gurunya gitu ya. Tapi kali ini langsung dengan para dewan juri yang luar biasa. Oke, baik sahabat muslim, kita panggilkan saja peserta pertama kita. Sakia Rumaisa dari Banda Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bini'matil imani wal islam wa nusalli wa nusallim ala ghairil anam Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Walau dalam zona merah, alhamdulillah kita masih bisa beribadah, semua atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, marilah kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Zat yang maha suci, yang memberi keselamatan dan memelihara jiwa serta raga kita. Salawat berbingkiskan salam tentunya kita hadiahkan kepada baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang pejuang yang menyelamatkan kaumnya dari agama yang gersang menjadi agama yang sejuk di kalbu. Sehingga para ilmuwan dunia menyebut beliau the most successful and religion personality. Yang saya hormati kepada Dewan Juri yang semakin hari semakin membuat saya betah sekali, kepada Ustadz Ustazah, dan yang saya banggakan sahabat-sahabat Nurul Quran TV yang semakin dahsyat. Hari ini izinkan saya untuk menyampaikan seuntaian hikmah dengan tema kebersihan dan lingkungan hidup. Allah berfirman, Quran Surah Al-A'raf ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi setelah Allah memperbaikinya. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Pemirsa Nurul Quran TV yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika pemerintah menyemprotkan disinfektan di lingkungan kita, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala telah lebih dahulu untuk meminta kita membersihkan diri kita dan pakaian kita agar bersih serta suci. Jelas bahwa Islam adalah agama yang memperhatikan kebersihan. Orang-orang yang beriman pasti mencintai kebersihan. Pemirsa Nurul Quran TV yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, kasus COVID-19 yang semakin meningkat dan dunia kembali berteriak, save our earth to green, save our earth to green. Ada dua cara yang dapat kita lakukan untuk menjaga kebersihan. Yang pertama jari, yaitu jaga diri. Bagaimana kita menjaga diri? Dengan menjaga lingkungan, makan makanan yang bergizi dan juga halal. Membuang sampah pada tempatnya, bukan seenaknya. Menjaga jarak, memakai masker dan protokol kesehatan lainnya. Yang kedua jati, yaitu jaga hati. Bagaimana kita menjaga hati? Dengan berwudu, sholat, berdoa, bertilawah Al-Quran, dan melafazkan zikir agar hati kita suci. Orang yang membuang sampah sembarangan itu bukan karena dia tidak tahu bahayanya, tapi karena kotor hatinya. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, cahaya ilahi. Bila hati kian bersih, pikiran pun kian jernih. Semangat hidupkan gigi, prestasi mudah diraih. Namun bila hati busuk, pikiran jahat merasuk. Akhlak kian terpuruk, jadi makhluk terkutuk. Bagaimana kita menjaga kebersihan? Kebersihan berhubungan erat dengan kesehatan kita. Mengapa Allah mencintai kebersihan? Karena orang-orang bersih adalah penghuni surga. Masya Allah. Bagaimana dengan sahabat-sahabat Nurul Quran TV? Maukah kita hidup bersih? Alhamdulillah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Baihaqi, Al-Islam nazifu fatanazafu fa innahu la yadkhulul jannah ila nazifu.
yang artinya Islam itu bersih. Maka jadilah kalian orang yang bersih. Sesungguhnya tidak masuk surga kecuali orang-orang yang bersih. Demikian untayan hikmah hari ini yang dapat saya sampaikan. Sebelum saya akhiri, tak lupa pantun Aceh. Lonjak ulam polon pet onkrun, hana lon sangka kata top bacut. Perintah Allah hana tapubut, wate keneng penyakit, baro mecut. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, dahsyat sekali Ustazah ya. Masya Allah, luar biasa Iya, semangatnya ya kan, cocok nih menjadi pembuka mimpi cilik hari ini Iya, di benar babak sekali, dahsyat Ustazah. 6 peserta kita hari ini. Luar biasa sekali Kak, udah lega ya? Udah? Merasa enak ya? Enak. Kita dengar komentar Dewan Juri kita ya. Iya, silakan. Kita mintakan kesediaan Ustadz Umas ya. Silakan Umas. Baik, Assalamualaikum Kak Caca. Ya, Eca. 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 Baik, alhamdulillah pada pagi yang berbahagia ini nampaknya tambah semangat luar biasa. Iya. Ya. Tambah semangat, ya penyampaiannya juga luar biasa. Alhamdulillah. Tadi ada 3 yang harus 2 diperhatikan kan? Jari, ada singkatan jari, kemudian jati, luar biasa. Ini siapa buat konsepnya? Sendiri atau mentornya? Oh, Mentor, mentornya, Masya Allah. alhamdulillah. Ini luar biasa. Ya, mantap. Luar biasa. Ya, jadi dari saat ini penguasaan panggungnya alhamdulillah luar biasa. Semangatnya masih sangat luar biasa. Ini dipertahankan. Insyaallah jika ada waktu Allah berikan kemudahan kepada Ica, insyaallah waktu depan kita akan berjumpa kembali. Jadi Ustaz, Insyaallah ya. Ya, terima kasih pada Umas. Selanjutnya kami mintakan kesediaan Ustadz Husni Suwardi. Iya, Ica. Waktu lihat videonya bacaan ta'awuznya udah betul sebetulnya, tapi mungkin karena tampil pertama, belum pernah tampil pertama ya. Nah, jadi tadi waktu baca syaitonnya itu jadi syaiton jadi sempat terseret. Ya mungkin agak berdiktatur tuh itu insyaallah bisa diperbaiki ke depan untuk bisa tampil lagi. Tapi tadi luar biasa memang. Semangatnya memang seperti dibilang tadi ya, semakin membuat betah katanya selama semakin hari. Itu betah karena Dewan Juri apa karena moderator apa MC-nya? Host. Oh karena bukannya karena Dewan Juri ya. Karena tapi tadi disebutin Dewan Juri yang bikin betah ya, insyaallah enggak masalah. Iyalah, karena kan mentornya tuh Dewan Juri. Udah buat gitu kan. Jadi tadi luar biasa, semangatnya tetap ada. Dibandingkan dengan beberapa sebelumnya ini luar biasa lebih semangat lagi. Dan insya Allah semangat ini akan bisa menularkan kepada teman-teman yang lain dan bisa sampai di akhir semangat ini nanti ya. Sampai di babak akhir semangatnya masih tetap terjaga. Tadi ada lagu Jagalah Hati. Nah, makanya berarti lagunya hari ini iramanya Jagalah Hati. Karena kalau enggak nanti kena marah sama ustazah yang satu lagi itu ada tuh yang kemarin itu ada bilang tuh itu aja iramanya kan. Saya ganti irama yang lain itu. Saya nggak tahu ustazah yang mana kemarin tuh yang bilang tuh. Oh, ada di sengaja nih Ustaz nih. Oke. Ica yang cantik, soleha mempesona, tampil penuh simpatik, Sabtu depan jumpa pula. Masya Allah, keren ya. Luar biasa sekali ini. Memang pantang ya kita langsung ya Ustazah ya. Ustazah Kani pasti ikut ya. Iya, benar. Walaupun nggak hadir di sini minggu lalu, tapi tetap ikut mengikuti channel Nurul Quran TV ya. Jadi pantang nih Ustaz Husni nih di ini ya. Langsung ada irama baru. Baik. Selanjutnya kami mintakan kepada Ustazah Tuti. Silakan Ustazah. Baik, Kak Eca, apa kabar hari ini, sehat? Luar biasa.
Kak Echa, Ustazah Tuti merasakan memang semangat yang luar biasa hari ini dibandingkan dengan yang sudah berlalu. Artinya kalau yang lalu itu Kak Echa semangat, hari ini sangat semangat sekali. Iya, benar. Mungkin Ustazah Tuti yakin semangatnya hari ini karena lebih percaya diri karena sudah dimentoring oleh Ustadz Husni ya. Ditambah lagi dengan kostum hari ini sangat matching dengan Ustadz Husni. Ustadz Husni sepertinya sudah janjian atau memang kebetulan. Sehati, iya, Ustazah Tuti, sehati. Tapi saya yakin nggak janji ya. Baru nge Ustadz Husninya. Ini bukan menjaga hati, rupanya dari hati ke hati Iya. sepertinya. Nah, Ustazah Tuti merasakan penyampaian Kak Echa hari ini sangat dapat. Jadi ada Mimi yang mengajak itu memang betul-betul ada penekanan di situ, sangat luar biasa sekali dan ini perlu dipertahankan. Nah, untuk penampilan Kak Echa, Ustazah Tuti teringat sama seorang artis, Neno Warisman. Oh ya. Model jilbabnya ya, Model Ustazah, jilbabnya ya, itu persis sekali. Kak Echa hari ini kelihatan lebih cantik. Ya, itu saja. Alhamdulillah. Terima kasih Ustazah Tuti. Baik, selanjutnya kita mintakan kesediaan Ustadz Rusdi. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Gimana Ica? Sehat? Walaupun cuaca hujan ya, tapi alhamdulillah tetap sehat. Semangat pada hari ini ya. Walaupun dingin-dingin ya. Ini terasa dingin juga nih ya. Karena pengaruh di luar hujan luar biasa ya. Badai melanda Banda Aceh. Saya terkesima tadi, ya luar biasa. Walaupun memang hari ini memang kemarin itu tampil juga di sini, tapi setelah ya beda. Tapi hari ini lah memang saya melihat luar biasa. Terima kasih kepada Nurul Quran TV. Ini langkah yang sangat luar biasa yang diambil oleh ya Nurul Quran TV ini. Ini mudah-mudahan ke depan ini bisa lebih wah lagi, bisa lebih banyak lagi peserta yang ikut. Hari ini tadi saya mendengar Dewan Juri menyampaikan bahwa sebelum-sebelumnya penampilannya mungkin masih di bawah ini. Hari ini sangat luar biasa. Tadi saya pikir bukan di Nurul Quran TV ini. Di mana Ustaz? Lihat siaran TV nasional. Oh, TV nasional, Ya, luar biasa. RCTI ya. Ada RCTI, ada beberapa channel TV nasional juga buat semacam kegiatan seperti ini, audisi. Memang seperti yang disampaikan oleh Ustazah Tuti, memang hampir-hampir mirip dengan Mbak Neno Warisman. Gayanya juga mungkin wajahnya juga apa namanya? Mimik. Ya, the next Neno Warisman. Insyaallah. Yes, mantap. Ya, mudah-mudahan ke depan hari bisa masuk untuk ikut lagi Sabtu depan. Ya. Mungkin the best lah. Best. Insyaallah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Rusdi. Iya, Kak Ica, kok buru-buru berdiri di sini dulu. Apa ikut penampilannya seperti Neno ya, Ustazah Neno Warisman. Tapi jiwanya juga ya kan, dakwahnya ya kan, ya. Udah lega ya. Pengen buru-buru aja, nggak mau dekat-dekat Ustazah Firda ya? Hah? Mau? Kalau mau insya Allah kita jumpa lagi Sabtu depan ya, insya Allah ya. Oke, terima kasih kakak. Iya, baik sahabat muslim. Peserta kita yang kedua yaitu Ananda Mazaya Zahira dari Aceh Besar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah sama-sama kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah masih memberikan kita
kesehatan dan kesempatan, nikmat iman, serta nikmat Islam. Salawat beriring salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah membawa kita dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat ini. Yang saya hormati Dewan Juri yang sedang bertugas, Ustadz, Ustazah semua, serta teman-teman yang saya banggakan. Berdirinya saya di sini akan sedikit mengurai tentang pentingnya menjaga kebersihan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, sudah seharusnya sebagai setiap muslim kita wajib menjaga kebersihan. Karena kebersihan akan menimbulkan keindahan, kenyamanan dan kesehatan. Sedangkan sesuatu yang kotor akan menimbulkan penyakit, ketidaknyamanan dan kerusakan. Kebersihan harus dimulai dari diri kita sendiri, keluarga dan lingkungan. Kenapa kebersihan harus dimulai dari diri sendiri? Karena jika dimulai dari diri sendiri akan memberikan dampak yang baik serta kita pun akan mendapatkan manfaatnya. Sebagaimana dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 222. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Shadaqallahul azim. Yang artinya sungguh Allah menyukai orang yang tobat dan menyukai orang yang menyucikan diri. Quran surah Al-Baqarah ayat 222. Islam menganjurkan umatnya untuk menjaga kebersihan. Karena Allah mencintai kebersihan, sudah sepatutnya kita menjaga kebersihan. Kebersihan bukan hanya kebersihan lingkungan dan kebersihan diri, tetapi juga kebersihan hati. Hati yang selalu mau bertakwa kepadanya dan mendengarkan perintahnya. Dari syarahan singkat saya tadi dapat kita ambil kesimpulan bahwa 1. Allah sangat mencintai kebersihan. Sudah sepatutnya kita selalu menjaga kebersihan. Yang kedua, kebersihan harus dimulai dari diri kita sendiri, keluarga, dan lingkungan. Demikian pidato singkat saya ini. Mudah-mudahan bisa sebagai pengingat bagi saya pribadi serta kawan-kawan semua agar lebih semangat dalam menjaga kebersihan. Yang benar datangnya dari Allah dan yang salah datangnya dari saya sendiri. Lebih dan kurang saya memohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow, dahsyat ya. Semangat setiap kali tampilan, pasti semangat insya Allah ya. Oke, baik, udah lega ya. Mau dengar komentar Dewan Juri? Mau ya. Oke, baik. Langsung saja kami mintakan kesediaan Ustadz Husni. Mazaya. Mintanya kemarin 3 atau 4 ya. Tapi dikasih 2. Nah, nggak apa-apa. Yang penting udah tampil. Biasanya kalau udah duluan tampil lebih nyaman setelah itu, bisa main-main. Ya, tapi kalau seandainya terakhir orang udah keluar semua, akhirnya stres sendiri nanti. Iya. Ketakutan. Nah, luar biasa tampilnya. Tinggal lagi nanti kalau masuk di babak berikutnya, ayatnya kan tadi udah dibaca. Hadis tentang kebersihan kan banyak yang hafal kan? Iya, nah, tambah sedikit hadisnya.
Jadi biar ada Quran dan hadisnya, biar lebih bagus lagi nanti. Ya, nanti waktu di babak 5 besar. Ini kan 6 besar lupa dibawa hadisnya. Mungkin ada diajarin hadisnya, tapi lupa terbawa mungkin ya. Enggak ya? Ada, tapi lupa. Nanti insya Allah di 5 besar itu bisa. Saya tadi mau nyanyi, tapi karena Mas Zaya nggak nyanyi, nggak berani saya nyanyi kalau gitu. Takut salah nanti. Hah? Itu saja, sudah luar biasa. Padahal saya tunggu-tunggu loh nyanyi. Ya kan Kak ya? Oke, baik. Ya, terima kasih pada Ustaz Husni. Selanjutnya kepada Umas, kami persilakan. Baik, terima kasih Kak Mazaya ya. Apa kabar, sehat hari ini? Sehat. Tambah sehat sepertinya tambah semangat, alhamdulillah. Nah, hari ini sudah tampil lagi di hadapan kita. Banyak perubahan yang disampaikan hari ini. Kemarin itu lebih cepat, hari ini sudah rileks, sudah santai ya. Materi yang disampaikan lebih kurang tadi 4 menit 53 detik gitu ya. Masya Allah, dihitung saya. Ya, Sedikit lagi. mungkin nanti waktu bisa dilihat. Nah, tadi masih terdengar, Ustaz Zalina. terdengar ya pembahasan alhamdulillah. Coba baca sendiri, jangan ada Le-nya ya. ya, coba Jangan coba digeser itu ya. sudah pernah disampaikan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi jadi jangan lagi alham ya. Insyaallah mudah-mudahan bisa jumpa lagi di minggu hadapan insyaallah. Baik, terima kasih. Saya kembalikan. Baik, selanjutnya kami mintakan kesediaan Ustazah Tuti. Sehat Kak? Sehat. Alhamdulillah. Kakak Ustazah melihat hari ini kakak semakin cantik, semakin hari semakin matching pakaiannya, jilbabnya, anggun sekali ya Kak ya. Alhamdulillah. Kakak Ustazah melihat ada sedikit ketidaksesuaian mimik dengan ekspresi kakak itu sepertinya sewaktu penyampaian kakak suka mengerutkan kening. Kakak sangat gugup sekali ya. Serius. Oh serius, iya. Tapi coba kakak lebih rileks lagi karena panggung itu adalah milik kakak seorang, ya. Jadi supaya kakak harus lebih leluasa sekali sehingga penyampaiannya itu bisa ditangkap oleh audiens ya Kak ya, oleh pendengar yang lainnya. Baik Ustazah, beri apresiasi, semangat selalu buat kakak. Memang semangatnya luar biasa sekali ya Kak ya. Baik, itu saja. Terima kasih Ustazah Tuti. Ya, selanjutnya kami mintakan kesediaan Ustaz Rusdi, silakan Ustaz. Apa kabar? Ya, Mas Zaya. Baik. Ya. Ini lebih rileks nih. Ustazah Tuti ya? Waktu selesai udah rileks. Ini bagaimana nanti insyaallah mudah-mudahan ke depan ini masuk ke 5 besar ya. Amin, Mudah-mudahan lebih rileks. Ya, ya seperti itu ya. Tadi mah agak sedikit ya. Memang wajar lagi. Ya, jadi memang nanti dipersiapkan ya. Oke. Ya. Semangatnya tetap nih Ustaz, ya kan? Ya. Mungkin ya tampilannya insyaallah bagus ya. Tapi bagus, memang seperti yang disampaikan oleh Dewan Juri, antara juga ada hadis, ada ayat, kemudian yang lain disesuaikan ya. Oke, nanti dipersiapkan lebih bagus lagi. Iya, amin, insyaallah ya. Baik, ini sudah mulai lega ya, insyaallah ya. Insyaallah kita jumpa nanti nih di Sabtu depan mudah-mudahan ya. Tetap semangat, persiapkan lagi ya. Ya, senyumnya juga sudah oke, semangatnya selalu membara ya kan. Ya, terima kasih Kak Mazaya. Ya. Mirip. Oh, tapi tingginya. Karena wajah saya kan nggak nampak Ustaz nih. Ustaz nih. Oh, apa tuh? Oh, gitu, Ustaz. Lebar ke samping. Iya, kami kan ini kembar, ibu dan anak ya. Oh, iya. Iya, oke. Terima kasih Kakak, boleh kembali ke tempat. Iya, tetap semangat ya. Masya Allah, terima kasih pada Dewan Juri yang sudah banyak memberi masukan ya kan, untuk ke depan lebih baik lagi. Oke, baik sahabat Muslim,
Sudah pada nggak sabar ya menanti penampilan peserta ketiga ya, Ustazah ya? Iya. Siapa Ustazah Kani? Iya. Kita panggilkan peserta ketiga. Alivia Syakira dari Banda Aceh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang pesek ketemu orang pesek berkata, "Hello sek." Orang mancung ketemu orang mancung berkata, "Hello cung." Orang gendut bertemu orang gendut berkata, "Halo ndut." Si mancung ketemu si pesek, si gendut nggak bisa salam. Akhirnya mereka mengatakan, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Sebagai langkah yang pertama dan yang paling utama dari lubuk hati kita yang paling dalam, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, mulai dari nikmat yang terkecil hingga nikmat yang terbesar. Contoh nikmat yang terkecilnya, Allah memberikan kita sebuah nikmat bulu yang mana sering kita anggap tidak terpakai, ternyata menjadi sebuah perhiasan bagi kita. Allah menciptakan bulu rambut, yaitu untuk memberi kesempurnaan bagi kita semua. Turun lagi ke bawah, kita diberikan alis mata, yaitu untuk memberi kesempurnaan bagi ketampanan dan kecantikan wajah kita. Allah menciptakan bulu hidung, yaitu untuk menjaring udara yang kotor. Lalu Allah memberikan nikmat kumis, di mana kumis untuk memberi sebuah kejentelan yang amat menonjol. Kemudian Allah memberikan bulu janggut, di mana janggut untuk melarang nasi jatuh ke lantai biar bisa nyangkut dan dimakan lagi. Salawat dan salam marilah kita sanjung sajikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliaulah dari zaman nenek-nenek makan randup di depan rumah sampai nenek-nenek main Facebook di depan rumah. Dari zaman orang muter-muter kagak jelas sampai zaman orang main komputer mengerjakan tugas. Karena beliaulah kita bisa membedakan yang mana Quran dan yang mana Al-Quran, serta bisa membedakan yang mana teh botol dan yang mana alkohol. Penghormatan kami kepada Bapak, Ibu, Dewan Juri sekalian. Semoga Allah selalu merahmati dan meridai serta melindungi kita dari wabah COVID yang melanda negeri ini. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya tidak akan berdakwah sebagaimana para pendakwah yang memberi lelucon kepada anak cucu Jojon ataupun melawak agar para hadirin tertawa terbahak-bahak. Tapi izinkanlah saya untuk menyampaikan sebuah pidato yang berjudul pentingnya menjaga kebersihan diri dan lingkungan sekitar. Ayyuhal hazirun wal hazirat rahimakumullah. Kebersihan dalam Islam memiliki kedudukan yang sangat penting. Kitab-kitab fikih ibadah dalam Islam diawali dengan bahasan taharah yang mengandung makna kesucian dan kebersihan. Kebersihan merupakan azas terwujudnya kesehatan, yaitu salah satu nikmat terbesar yang Allah anugerahkan kepada manusia. Saking pentingnya kebersihan, Islam memposisikannya separuh dari iman. Rasulullah SAW bersabda, "At-tuhuru syatrul iman." Kebersihan sebahagian dari iman. Kesucian tidak hanya mencakup fisik, tetapi juga lingkungan sekitar. Karena kesucian adalah jalan bagi seorang hamba untuk mendapatkan cinta dari Allah. Mengenai hal ini, sahabat seperguruan saya, Halimatus Sa'diyah dari Gampung Ili, pernah menerangkan. Beliau berkata, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam potongan surat Al-Baqarah ayat 222 pojok kiri baris ketiga terakhir yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sadaqallahul azim. Yang artinya, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang mensucikan diri. Kebersihan dimulai dari diri sendiri. Dalam beribadah kepada Allah, kita diharuskan dalam keadaan suci dan bersih. Bersih diri, bersih pakaian, dan bersih tempat. Bedoh delok ngatagi saulong, gunung taarung kulucot jempah, lingkungan bersih tak pegel langsung, bek di melindung kuman bahaya. Pemirsa Nurul Quran TV yang dirahmati Allah, kebersihan lingkungan sangat erat kaitannya dengan masalah kesehatan. Lingkungan yang bersih adalah lingkungan yang sehat. Kelalaian dalam menjaga kebersihan lingkungan merupakan awal dari mewabahnya berbagai penyakit. Menjaga kebersihan lingkungan dimulai dari kebiasaan membuang sampah pada tempatnya. Pepatah Arab menyebutkan al-aqlu salim fil jismi salim, yakni akal yang sehat terdapat pada tubuh yang sehat, atau sering kita sebut dengan istilah mens sana in corpore sano. Seorang sahabat bertanya kepada saya, "What do you think about our school?" Bagaimana menurutmu sekolah kita? Lalu saya berkata, According to me, our school environment is very beautiful and clean. Menurut saya, sekolah kita sangat bersih dan indah. Para netizen yang dirahmati Allah, lingkungan yang bersih dan indah tidak tercipta dengan sendirinya, melainkan perlu kesadaran kita semua dalam menjaganya. Hal itu sejalan dengan program yang dicanangkan pemerintah Aceh, yakni program Bereh. Ada yang tahu atau mau tahu? Program Bereh adalah singkatan dari bersih, rapi, estetis, dan hijau. Marilah kita sukseskan program yang sangat mulia ini, mulai dari diri pribadi kita, rohani kita, hingga lingkungan sekitar. Untuk mengakhiri pidato ini, marilah kita bernyanyi bersama-sama. Ayo, ayo kawan, jagalah kebersihan, biasakan mencuci tangan, mencegah virus datang. Ayo, ayo kawan, jagalah kebersihan, buang sampah pada tempatnya, mencegah kebanjiran. Ayo, ayo kawan, jagalah kesehatan, makanlah yang sehat-sehat, badan kuat, virus pun lewat. Demikian pidato singkat saya. Mohon maaf atas semua kesalahan dan kekurangannya. Saya akhiri dengan sebuah pantun. Jalan-jalan ke kota Siantar, harus mampir ke butik Jihan. Jangan cuma jadi siswa pintar, tapi juga siswa yang ahli kebersihan. Cuci tangan sampai bersih. Cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah, wabiridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes. Luar biasa ya, pantun. Ini kan mentornya nih Umas ya? Iya. Ada diajarin pantun sama Umas. Memang tapi dari dulu memang pintar pantun ya. Iya, benar. Tapi enggak ada pantun Aceh kayaknya tadi ya Ustazah Kania. Ada tadi. Ada ya. Iya, ketiduran. Bukan ketiduran. Saking semangatnya. Oke, baik. Ya, Ustazah Kani, silakan kita mau dengar ya komentar Dewan Juri ya. Iya. Kita persilakan kepada Ustazah Tuti, silakan Ustazah. Kakak Alivia, top Marco top, ini penampilannya luar biasa sekali, semangatnya. Ini mentornya Umas ya. Ya, tapi bajunya matching sama Ustadz Husni. Kenapa bisa ya? Iya. Kenapa ini? Tapi nggak apa-apa Kak, nggak sehati. Berpaling ke lain hati ya. Kakak cantik sekali hari ini, penampilannya luar biasa, tetap anggun, syar'i ya Kak ya. Ustazah melihat semangat hari ini luar biasa, itu juga tidak terlepas dari binaan Umas pastinya. Kakak semakin pede hari ini.
dan Ustazah merasakan, tetapi karena saking semangatnya di tengah-tengah tadi kakak agak terburu-buru ya, sehingga Ustazah juga merasakan capek, tapi di akhir kakak sudah terkontrol kembali ya. Tapi itu tidak jadi masalah, Kak, pertahankan semangatnya, luar biasa. Semoga kita bertemu di minggu depan ya Kak ya. Insya amin. Allah. Ya, terima kasih Ustazah Tuti. Ya, Ustazah Firda tadi mendengarkan tidak? Sepertinya Umas pintar sekali bahasa Inggris. Jadi Kakak Alivia juga bahasa Inggrisnya luar biasa, Ustazah ya? Tapi saya baru tahu hari ini kalau Umas bisa bahasa Inggris. Iya, sepertinya. Karena biasanya Saceh itu kan. Oh iya. Oh ya. Oh iya, betul Ustaz. Iya. Baik, sekarang kita mintakan kesediaan Umas untuk memberikan masukannya. Baik, apa kabar? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Tambah semangat hari ini ya. Baik, bahasa Inggrisnya memang sangat fasih. Luar biasa. Ya, fasih sekali bahasa Inggrisnya. Tapi tidak cuma bahasa Inggris, insya Allah Arabnya juga diperbaiki. Bahasa Acehnya, cik bahasa Aceh. Baik, tadi semenjak dilihat ada terasa terburu sedikit di pertengahannya, itu tidak mungkin diperbaiki lagi. Kalau penguasaan pantun, intonasi, bahasa itu sudah sangat baik. InsyaAllah mudah-mudahan kita jumpa di minggu hadapan. InsyaAllah. InsyaAllah. Iya, terima kasih Umas. Ya, selanjutnya kepada Ustaz Husni ya. Silakan Ustaz. Karena saya mic baru makanya saya nggak mau pakai mic lama. Yes, mantap. Alivia, tadi tampilnya sudah bagus ya, udah retorikanya sudah ada, bahasa orang kampung juga dibawa, kawan-kawan juga ikut tadi ya. Menurut kawan seperguruan saya, wow luar biasa kawan seperguruannya nih. Saya tadi sampai bingung siapa tadi kawan seperguruan. Latihan kungfu. Ini kawan seperguruan Ustaz Umas atau sekarang Alivia nih. Tinggal lagi nanti, selalu saya sering bilang itu nanti ketika baca, coba baca syahadat dulu sekali dengar. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarika. Terus? Wa asyhadu anna. Nah, asyhadu ya, jangan asyadu. Nah, jadi karena buru-buru tadi mungkin. Maka tadi dibilang di awal terburu-buru, setelah itu baru mulai kembali tenang. Kemudian coba baca basmalahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kan pas. Tadi bismillahir ya. Jadi tapi nggak ada masalah. Tinggal lagi nanti waktu pas membaca ayat ditengok nak ya. Mutatohirin bukan mutotoh. Kita kalau seandainya memang orang ngaji itu mulutnya nggak ada yang cantik. Karena kalau mulutnya cantik pasti hurufnya nggak pas nanti kan. Makanya sering orang bacanya mustaqim jadi padahal ta ya. Jadi monyongin aja mulutnya kalau memang ngaji nggak apa-apa. Orang nengoknya bagus. Makanya coba tengok kori-kori yang tampil itu. Ada nggak mulutnya yang cantik? Nggak ada kan? Karena memang di mulutnya ketika baca huruf harus begitu. Tapi nggak apa-apa. Yang lainnya sudah bagus. Tinggal nanti ketika tampil ke depan. Nah, tadi lagunya gimana tadi lagunya? Ayo ayo kawan, jagalah kebersihan, biasakan mencuci tangan, mencegah virus datang. Oke, karena itu lagunya berarti pakai irama itu. Sih, mantap. Kita dengarkan. Keren. Alivia yang manis cantik, soleha penuh pesona, sudah tampil penuh simpatik. Sabtu depan kita berjumpa. Weh, keren, Masya Allah ya. Luar biasa sekali Ustaz Husni ya. Ini emang mantap. Oke. Ya, baik, selanjutnya kita mintakan kesediaan Ustaz Rusdi. Baik, ya. Alivia. Ya. Semangat Semangat. Ya. Saya lihat juri-jurinya pun sangat semangat pada hari ini ya. Ya. Selalu semangat Ustaz Rusdi. Semangat. Selalu semangat. Hari ini saja. Di mana-mana tampilannya beliau juga memang semangat. Oh iya. Bahkan di atas mimbar pun semangat. Kalau nggak mungkin ada di Nurul Quran TV sekarang. Luar biasa. Ya. Ini udah 3 penampilan pada hari ini ya. Luar biasa. Ini semua yang tampil ini luar biasa. Ini tambah apa namanya? Dewan juri ini juga keren ya gitu. Masukannya. Mudah-mudahan Alivia ya bisa tampil di minggu di Sabtu depannya. Insyaallah. Insyaallah. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Ustaz Rusdi.
Ya, kalau tampil minggu depan lagi, pantun lain lagi ya. Ya, Masya Allah luar biasa sekali. Terima kasih kakak. Mantap kali hari ini ya.